kita persiapkan hati kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau menghampiri tata kudus Tuhan. Mari kita bawa hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena hanya Dia Allah yang layak untuk terima setiap puji-pujian umat-Nya. Kau pencipta
selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu terus tercurah bagi umat-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Terus bawa kami mengalami kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mau terus memuji Engkau malam hari ini. Kami mau terus membawa puji-pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepukan tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita mau terbang bersama kemuliaan Tuhan malam hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Bersama-sama kita tepuk tangan. Haleluya. Memuji Engkau malam hari ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Karena kami tahu Engkau lah kekuatan dan mazmur bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Hanya pada
Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Amin. Haleluya, haleluya. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja,
Namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita satukan hati kita berdoa. Ora labaya syakara labaya ralabana rabana syande. Ira labakaya syakara labaya ralabana rabana rabana Jesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan di malam hari ini Bapa yang baik. Hati kami Tuhan berlimpah-limpah syukur Tuhan Yesus. Di mana Tuhan malam hari ini Engkau berikan kami kesempatan, Kau berikan kami waktu, Kau berikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan Bapa. Bagi setiap kami saat ini yang mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa bagi setiap mereka saat ini yang setia dalam mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Mari Engkau Bapa saat ini yang terus memberkati mereka satu persatu. Bapa, datanglah kerajaan-Mu di setiap rumah-rumah yang ada saat ini Tuhan Yesus. Di setiap hostel-hostel bahkan di gereja-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Biarlah lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan terus menjadi milik bagian kami. Biar kami semakin diperbaharui, semakin dikuatkan. Biarlah iman terus Tuhan Engkau temui di dalam setiap kami. Bagi setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah malam hari ini. Terima kasih Bapa, bahkan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Bapa, setiap itu biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami Tuhan telah menerima kekuatan yang baru, sukacita, damai, sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Bahkan pengharapan dari setiap lagu dan pujian yang kami bawa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan juga Tuhan sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Pak Markus Tuhan, urapi saat ini dari ujung rambut sampai ujung kaki mengalir urapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bahkan ruangan di mana dia berada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang berjaga-jaga di sana. Kuasa daripada Roh Allah terus memenuhi kehidupannya saat ini. Bahkan setiap firman yang sudah disediakan Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau yang memberitahukannya bagi hamba-Mu ini. Karena itu keperluan setiap jemaat-jemaat-Mu yang datang pada malam hari ini Tuhan. Dan setiap firman yang sudah disediakan itu kami tahu Tuhan, itu akan membawa satu terobosan di dalam setiap hidup kami malam hari ini Tuhan Yesus. Dan itu menjadi pegangan hidup kami untuk kami terus berjalan Tuhan sampai kepada garis finish Tuhan, untuk terus setia Bapa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora labaya syara labana rabana syande. Bahkan untuk beberapa jam ke depan Tuhan, biarlah ibadah kami ini Tuhan terus Engkau Bapa yang campur tangan. Internet yang kami gunakan saat ini Tuhan semuanya berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Syandaralabata kanaralabaya syandaralabaya ralabaya 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 ralaba. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Sungguh benar firman-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini Bapa. Sungguh benar firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Bapa, terang bagi jalan kami Yesus. Kami akan jalan pada tujuan yang tidak jelas tanpa-Mu Tuhan Yesus. Tapi kami memiliki Engkau, firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Bapa, kami mau kembali menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu, berikan pengertian-Mu ya Bapa, pengetahuan-Mu, Roh Kudus-Mu ya Bapa bekerja buat kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Juga hamba yang menyampaikannya Tuhan memberkati, biarlah semua yang hamba katakan juga itu semua berasal dari kata-kata Tuhan yang ingin Kau titipkan untuk semua umat-Mu dan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita yang sukacita mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Saya menyapa kembali. Shalom semuanya. Shalom, sukacita Allah di malam hari. Mungkin ada yang baru balik dari kerja ya. Mungkin masih belum istirahat, tapi sudah harus gabung ibadah lagi. Luar biasa kita semua. Saya percaya ibadah kita sama Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang sia-sia, tidak ada suatu kebetulan, tapi pasti ada rencana Tuhan melalui ibadah hari ini juga untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Hari ini kembali saya melanjutkan dari tema yang tadi pagi yang sudah saya sharekan tentang hidup saleh. Ya, tadi pagi kalau yang belum sempat mengikuti ibadah pagi boleh lihat di YouTube kan ada linknya. Karena hari yang sekarang saya akan sampaikan tidak semuanya ada di pagi hari. Jadi ya, kita akan belajar kelanjutannya malam hari ini adalah masih tentang hidup kudus. Judulnya saya kasih di sini bertumbuh dalam kesalehan. Ya, bertumbuh dalam kesalehan. Jadi tetap sama hari ini, malam ini kita akan belajar bagaimana kita dapat bertumbuh dalam kesalehan. Kesalehan kita pagi hari kita sudah belajar kesalehan itu apa. Kesalehan itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ketaatan, kepatuhan dalam menjalankan ibadah, kesungguhan menunaikan ajaran agama. Itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kesalehan berbicara tentang ketaatan, ya, taat, patuh pada ajaran agama, tentunya pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya godliness. Cambridge Dictionary di sini dikatakan the quality of being godly. Itu sama dengan obeying and respecting God. Ya. Kualitas yang dikejar ada kualitas. Integritas ini ngomong masalah quality. Ya. Jadi saya juga merenungkan masalah quality ini ya, karena dalam perjalanan kedewasaan iman ya sama Tuhan, dalam persekutuan kita dengan orang-orang percaya, mungkin dalam kul atau dalam keluarga kita sendiri, keluarga besar kita sendiri ya. Semuanya itu proses buat kita semua masing-masing ya. Kita diuji masalah kualitas. Masalah kualitas maaf dalam hidup yang kudus, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu akan
dilihat dan diuji. Ya, semuanya akan terus berjalan dengan waktu. Kita akan lihat nanti di slide berikutnya bahwa memang kualitas itu yang Tuhan cari. Hari-hari ini kita harus perlu orang-orang yang berkualitas. Itu yang saya dapatkan juga. Kita jangan hanya mengejar dari segi quantity. Quantity itu jumlah, ya, yang bisa dihitung. Tapi kualitas itu berhubungan dengan performance, ya. Kualitas kalau dalam hari-hari ini kalau kita lihat ya, ibadah-ibadah kita ya. Saya mengikuti, mengobservasi juga sejak awal kita ibadah online. Ya, berapa jumlah yang ikut ibadah benar-benar yang pas jam 9 pagi. Itu saya perhatiin itu setiap minggu. Jumlahnya berapa itu? Naik turun ya. Saya kadang-kadang berpikir jemaat kita ini kan sebenarnya banyak banget gitu. Kalau sudah ngumpul acara-acara besar, event besar ya, Paskah, Natal, itu bisa ratusan pastinya. Bahkan dulu kan waktu masih ada rekan-rekan kita yang kerja di Sungai W itu ribuan. Tapi bukan berarti hari ini nggak ada orang, tetap ada orang kan ya. Kita masih ada jemaat-jemaat kita ya dalam keluarga, dalam kul kita ya, yang saya lihat juga banyak juga. Tapi kenapa kok pas hari ibadah kok jumlahnya sedikit gitu? Ya kita nggak tahu ya apa halangannya mungkin ya, mungkin kerja atau memang ada kesibukan nanti mereka akan lihat lagi atau gimana ya, kita nggak tahu. Cuman ya ini, dan akhirnya karena saya melihat juga dalam pertumbuhan dari jemaat Tuhan, saya akhirnya fokusnya gini aja, kualitas aja deh yang kita kejar hari-hari ini. Mau jumlahnya berapa, yang penting yang hadir sungguh-sungguh cari Tuhan, itu luar biasa sudah. Daripada 1000 orang, tapi 1000 nggak ada yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Godliness ngomong tentang quality, being godly. Jadi hari-hari ini kita jangan patah semangat ya. Yang mungkin di sini ada yang gembala-gembala cool ya. Lihat anak-anak gembalanya ya, domba-dombanya kok berkurang gitu ya. Menipis gitu ya kadang-kadang sampai kalau disuruh susah gitu kan. Sudah diingetin, alasannya banyak gitu kan. Gak ada masalah. Berapapun jumlah kita, maju terus. Mau 1 kek, 2 kek, 3 kek. Kalau Tuhan yang gerakkan, tetap kerjakan. Itu bagianmu. Itu bagianmu sebagai gembala. Jangan menyerah gara-gara tidak ada yang datang. Jangan menyerah. Maju terus. Karena kita kejar kualitas di hadapan Tuhan. Ya memang Tuhan sudah ngomong di firman Tuhan kan. Ya banyak memang ini ladang ini, tapi yang menuai sedikit dan juga yang terpanggil juga tidak banyak. Ya, semuanya kembali ke kita masing-masing. Karena ini adalah komitmen, ya. Masalah komitmen. Kalau kita komitmen sama Tuhan, sebenarnya alasan apapun juga itu bisa dijelaskan. Ya, sesibuk apapun bisa dijelaskan. Ya, kita orang-orang yang bekerja, ya di sini pasti banyak yang kerja. Kenapa Bapak, Ibu, Saudara yang kerja capek-capek masih bisa hadiri ibadah? Kenapa yang capek-capek masih bisa meluangkan waktu, memberi waktu untuk melayani, mengambil bagian dalam pelayanan, nyiapin slide, ya, dalam pelayanan-pelayanan lain, menyiapkan untuk coolnya, bahan-bahan untuk sharing firman Tuhan, walaupun memang sibuk, tapi toh bisa. Itu yang saya juga alami. Ternyata bisa nggak bisa itu pilihan.
Tergantung kita. Kita ngomong nggak bisa, ya nggak bisa. Kita ngomong bisa, ada aja caranya. Sesibuk apapun bisa ada. Walaupun memang ya sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan sebagai orang-orang yang bahkan sudah mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan itu harus bayar harga. Bahkan mungkin mungkin untuk melayani Tuhan, tidur pun kurang mungkin. Itu bisa terjadi. Tapi fokusnya jelas. Fokusnya jelas. Jadi dia akan tetap lakuin. Dia tetap akan kerjakan panggilannya. Ya. Sibuk apapun, ada jalan. Ada jalan keluar. Ini ngomong masalah kualitas. Tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa hidup saleh itu panggilan dan pilihan Allah untuk kita. Hidup saleh itu panggilan dan pilihan Allah untuk kita. Ya, kalau kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ada kata-kata yang saya highlight di sini, yang saya garis bawahi dan juga bold ya. Kita yang sudah percaya ikut Tuhan, ya, ini sebuah anugerah bukan untuk kita. Anugerah. Dan juga saleh, kesalehan itu bisa jikalau kita mengenal betul siapa Dia yang kita sembah. Ya, di sini dikatakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi itu dasar prinsipnya pertama, bahwa saleh itu karena kita mengenal secara benar dan sungguh-sungguh siapa Dia, Tuhan yang kita sembah. Kalau dia tahu betul siapa Tuhan yang dia sembah, maka itu jalan untuk dia bisa melakukan hidup yang saleh. Bisa hidup dengan sungguh-sungguh, taat, bisa hidup dengan menjalankan perintah Tuhan dengan sekuat tenaga, waktu, akal, pikiran, budi pekerti, semuanya dicurahkan. Jadi, kembali lagi pertanyaannya, hidup saleh itu mungkin atau tidak mungkin? Jelas itu adalah panggilan kita, jadi sangat-sangat mungkin. Dan memang harus. Karena Dia, sebentar lagi kita akan memasuki ya Jumat Agung. Hari kematian Tuhan Yesus. Dia sudah datang ke dunia untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Itu berarti juga apa? Dia sudah memanggil kita, sudah memberikan kuasanya yang mulia dan ajaib untuk kita untuk bisa melakukan. Amin. Jadi itu sangat-sangat mungkin. Dan bahkan di 2 Petrus 1 ayat 5-7 ini kita sudah tahu semua ayat ini yang jelas. Ya, bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi ini adalah rentetan, step by step, dan kriteria untuk kita sampai kepada kesalehan. Yang menariknya ya, kalau saya lihat di ayat ke-7. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Maksudnya gimana itu?
hidup saleh, tekun dalam kesalehan, dan dia punya kemampuan untuk mengasihi saudara-saudaranya. Dan bahkan semua orang akhirnya. Jelas. Jadi kesalehan itu memang itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan tuntut dari kita. Rupanya kesalehan juga adalah dasar untuk kita mengasihi saudara-saudara kita. Makanya kalau kasih tidak dilandasi dengan ketaatan, kesungguhan dalam Tuhan, kasihnya akan bersyarat. Kasihnya tidak langgeng, kasihnya mudah goyah, kasihnya bisa berubah, kasihnya tidak stabil, tidak mantap. Tapi orang-orang ngikutin kriteria ini ya, kesalehan, orang yang sungguh-sungguh taat menjalankan perintah Tuhan, kasihnya itu tidak gampang digoyahkan. Amin. Walaupun orang di sekitarnya mungkin tidak memberikan kasih yang sebanyak yang dia kasih, yang sudah berikan, yang sudah dia limpahkan, curahkan, orang malah membalasnya dengan hal yang berbeda, tidak sesuai dengan keinginan dan pikiran kita, kasih kita tidak akan pernah berubah. Itu kasih yang didasari dengan hidup yang saleh, kesalehan. Dan bahkan semua orang, ya. Bahkan semua orang ya, kasih dengan saudara aja kalau hari-hari ini masih sulit, apalagi dengan semua orang ya. Kayak kita, ya, apalagi kita, saudara seiman nih, walaupun kita tidak satu bapak, satu ibu, tapi kita satu tubuh Kristus. Harus saling mengasihi, harus saling rukun, saling mensupport, saling memperhatikan. Ya. Baru kita keluar dari komunitas ini, kita bisa mengimpartasikannya kepada orang lain. Ya, bagaimana cara kita bertumbuh? Nah, ini adalah poin utama yang saya mau sharekan malam hari ini. Secara cepat, ada 3 saja. Bagaimana cara kita bisa bertumbuh dalam kesalehan? Kita lihat poin yang pertama. Caranya adalah kita harus terus perbaharui pikiran kita setiap hari. Perbaharui pikiran kita setiap hari. Kenapa harus begitu, Pak? Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca di tempat kita masing-masing ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya, ibadahmu itu godly. Ya. Jadi hidup kudus, hidup saleh sebenarnya, tentang kesalehan, ibadahmu yang sejati. Jadi di sini, untuk kita tetap bisa hidup kudus, hidup saleh dalam kesalehan, kita harus terus berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kita bisa terus tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak pribadi sendiri, mana yang berkenan sama Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita harus lakukan itu setiap hari? Karena pada dasarnya kita harus terkoneksi. Ingat ya, kita ini kan hidup dalam satu tubuh Kristus ya. Akar ya, dia ibaratkan sebagai akar, terus tumbuhan, batang, dan semua melekat pada pohon.
dan akhirnya bisa berbuah. Nah, kenapa kita harus terus berubah pembaharuan budimu? Kita harus terus melekat caranya. Melekat berarti kita harus terus tiap saat, setiap waktu kita mau diajar. Jangan sampai kita sudah pada posisi yang tidak mau diajar lagi. Nah, ini orang dunia aja tahu. Kalau orang yang tidak mau belajar lagi, itu sudah selesai. Game over sebenarnya. Ya, kita tahu seperti apa kemajuan teknologi. Ya, kita ibadah Zoom. Dulu Zoom ini apa ini? Ini makanan apa gitu kan ya. Sekarang Zoom itu sudah biasa. Semua orang juga bisa Zoom. Kita harus berubah, mengikuti perkembangan zaman juga untuk mensupport pekerjaan Tuhan kan. Pelayanan Tuhan sekarang melalui multimedia. Besok ya bagus ada seminar itu tentang pelayanan gereja dalam multimedia. Sampai dibuat trainingnya loh. Seminarnya seperti itu. Itu hendak mengatakan bahwa kita harus mengupgrade diri. Kita harus maju, jangan puas. Sampai di situ aja. Itu masalah dunia ya, tentang teknologi, ya tentang kehidupan, mungkin karir juga ya. Kita tidak mau selamanya cuman ngerjain hal yang sama 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Boring. Harus maju dong. Harus naik dong level. Ya, saya pun sama. Saya dulu kerja dari lapangan, dari pabrik. Itu kerjaan saya yang pertama. Ya. Kerja di tempat pabrik powder, itu apa yang memproduksi sabun colek gitu kan. Sabun mandi gitu. Sabun cuci piring gitu. Wah, itu kotor tempat itu. Dan belum lagi udaranya kotor, tidak bagus buat kesehatan pokoknya. Tapi harus dong proses kan, dijalanin dong. Nggak bisa kan, maunya enak langsung gitu. Enggak, aku mau langsung jadi vice president, lulus kuliah. Nah, ya kalau perusahaan orang tuanya sih oke gitu kan. Kalau bukan perusahaan orang tuanya ya harus mulai dong step by step. Tapi kan kita tidak mau juga melakukan over and over the same thing all the time. Kita pengen sesuatu yang baru, breakthrough, pengalaman yang baru. Ya. Itu yang saya lakukan juga. Walaupun ketika saya ingin mengupgrade diri, ada resiko loh. Ada resiko. Tempat yang baru, suasana kerja baru, orang-orang yang baru, ilmu yang mungkin saya tidak punya, saya harus belajar lagi. Betul toh? Itu kalau orang yang hidupnya dinamis, mau berubah, mau di-upgrade. Berani terima tantangan. Amin. Harus berani terima tantangan. Seperti inilah firman Tuhan. Kita harus terus berubah dalam pembaharuan budimu. Menerima tantangan. Tuhan tantang. Kamu harus maafin tuh orang. Lakuin. Gak nyaman. Tapi lakuin dong. Karena kita mau upgrade diri. Perhatiinmu, saudaramu. Makan aja kasihan dia. Makan cuma sekali sehari. Bagi dong sedikit pendapatanmu. Support mereka dong. Gak nyaman kan? Aku aja masih kurang. Belum beli rumah. Belum beli tanah. Masa aku sudah kasih orang gitu kan? Kalau Tuhan yang katakan, gerak. Jangan berhenti. Ya. Itu kalau sampai Tuhan taruh di hatimu, lakuin. Walaupun kondisimu sendiri belum stabil, belum hebat, belum mapan, tapi kalau Tuhan yang suruh, lakukan. Itu yang saya juga alami. Nggak enak. Kita pun banyak hutang mungkin ya, hutang cicilan rumah ya, gitu. Belum selesai, masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu kan. Gimana gitu kan.
Ya, mau cepet-cepet baru bayar hutang dulu lah, baru bantu orang. Pengennya gitu. Tapi Tuhan ngomong, enggak. Itu planning kamu. Planning saya beda, kata Tuhan. Seperti kalau dulu saya punya anak pertama. Saya mikir, Tuhan saya anak satu aja dah, cukup. Alasannya apa? Tahun-tahun ke depan ini biaya hidup besar Tuhan. Mau sekolahin anak mahal. Mau kasih makan mahal. Gak sanggup lah. Gitu kan. Satu aja cukup. Tapi ya ketika saya dapat anak yang kedua, apa yang saya pikirkan dulu itu salah. Karena kalau Tuhan yang sudah punya rencana dan kita lakukan, itu Tuhan sudah siapkan juga semuanya ke depannya. Dia akan perlengkapi kita. Asal sikap hati kita yang betul, yang benar di hadapan Tuhan. Betul toh? Ya, yang keluarga-keluarga juga pasti mengerti apa yang saya katakan ini ya. Yang masih lajang, ya ingat-ingat aja apa kata saya nanti ya. Bahwa kamu berhubungan dengan kamu harus menanggalkan manusia lama. Itu tadi saya ngomong, tidak enak. Ada resiko dan kenyamanan terganggu. Karena apa yang Tuhan mau, kebanyakan saya ngomong ya, kebanyakan berlawanan dengan keinginan pribadi. Perhitungan kita, apalagi kalau yang cowok-cowok logika, main logika. Wah, saya sudah punya set nih. 2 tahun lagi saya sudah harus punya ini. 5 tahun lagi saya harus nabung, saya punya tabungan harus segini. 10 tahun lagi anak-anak saya sudah harus segini, jadi saya harus sudah siapkan uang dari sekarang segini. Jadi tiap minggu, tiap bulan saya harus nabung segini. Wah, luar biasa kan ya? Ini suami ideal ya. Tapi hati-hati. Hati-hati. Ketika itu yang menguasai dirimu, pikiranmu, setiap saat, setiap waktu, dan itu yang mengikat cara berpikirmu, wah, itu sudah jadi mamon. Bahaya. Ya. Harus berubah. Kedua, gimana caranya kita hidup dalam kekudusan, bertumbuh, mempraktekkan disiplin dalam pertumbuhan. Disiplin ngomong harus latihan seperti yang saya bagikan tadi pagi. Harus train yourself. Ya. Belajar terus, mau latih dirimu. Yang hari ini masih baca Alkitabnya Senin Kemis ya, 2 kali seminggu, tingkatkan lagi ya. Yang baca Alkitab mungkin hanya 1 ayat, 5 ayat, improve 1 pasal, 2 pasal gitu kan. Yang hari-hari ini Senin Kemis datang cool, ayo ikut cool, bangun, dorong dirimu, push. Hidup ini susah, keras saudara. Kalau hidupmu lembek, sikapmu yang lembek, gak akan bisa bertahan di dunia seperti sekarang ini. Engkau harus tough, tangguh. Kita ini prajuritnya Tuhan. Tentara-tentaranya Tuhan. Ngomong tentara itu gak ada tentara yang lembek. Tentara itu tangguh. Lakukan, disiplin. Tidak berbohong kalau yang masih suka curi-curi. Coba kontrol. Waktu mau katakan, coba lagi. Minta hikmat Tuhan. Mau ngomong apa ini? Jangan latah. Karena sudah kebiasaan. Jadi ngomong bohong pun kayak kebiasaan. Sudah biasa aja kayak gitu. Gak ada apa-apanya. Ngomong gak jujur.
Coba latih, kontrol. Tentunya kita punya Roh Kudus kok yang akan bisa memampukan kita. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Itu ngomong masalah bahwa apa yang kita lakukan, harga yang kita bayar hari ini untuk sesuatu yang lebih besar. Kehidupan kekal, abadi bersama Tuhan. Itu yang kita kejar. Itu yang harus kita jadikan tujuan, supaya memotivasi diri kita untuk memperoleh mahkota kemuliaan dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah mempercayai Tuhan dalam setiap keadaan. Kalau engkau mau bertumbuh dalam kesalehan, tidak ada jalan lain, saudara. He is the only God. Jesus, His name. No one else. Percayai Dia dalam segala hal. Tidak ada pilihan lagi. Engkau mau percaya apa dalam keadaan pandemik hari ini? Engkau mau mempercayai vaksin masih? Vaksin belum teruji, saudara. Hanya berjalannya waktu kita akan lihat vaksin ini. Yang kita terus doakan bahwa akan ada vaksin yang efektif ya untuk membantu memberhentikan pandemik ini. Tapi uji klinisnya masih dalam proses. Kau mempercayai apa? Mempercayai bosmu, pekerjaanmu. Hari-hari ini banyak perusahaan yang gulung tikar. Tiba-tiba hilang. Saya kerja di Mid Valley, tempat makan favorit saya pun satu persatu hilang. Aduh, ayam penyet saya sudah tutup, gitu. Besok saya masuk kerja, gitu kan. Biasa saya makan di sana, itu pun tutup. Lihat, tidak ada yang bisa bertahan kalau sudah digoncang, saudara. Hanya bisa percaya sama Tuhan sajalah, ya. Mempercayai Tuhan dalam setiap keadaan. Dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 8, ya, boleh dibaca. Jadi, sebagai kata-kata terakhir dari saya, true godliness does not turn men out of the world, but enables them to live better in it and excites their endeavors to mend it. Apa maksudnya? Bahwa kesalehan sejati itu tidak membuat manusia itu keluar dari dunia ini, tetapi memungkinkan mereka untuk hidup lebih baik lagi di dalamnya. Bahkan akan menggairahkan ya mereka untuk memperbaiki segala karakter, sifat kita yang buruk. Kita harus kikis habis. Pelan-pelan memang mungkin berat rasanya, sakit rasanya, tapi dengan fokus yang benar, karena kita melihat ini adalah yang Tuhan mau untuk kita hidup dalam kesalehan. Dan tujuan akhir adalah untuk kita memperoleh mahkota kemuliaan ini. Maka kita akan bergairah untuk melakukannya. Tidak akan mudah menyerah. Kita akan mulai mengembangkan karakter kita yang baik, yang saleh. Ketika kita hanya berada di dalam Kristus. Tadi kita ngomong nomor 3. Hanya kepada Yesus. Dan kita beriman hanya kepada Yesus. Kepadanya untuk membawa kita kemenangan. Untuk melalui pencobaan ataupun kesusahan kita dalam kita mengaplikasikan hidup saleh ini. Jadi saat karakter keilahian mulai diperkuat ya dalam hati rohani kita, kita memiliki harapan. Kita memiliki harapan. Dan harapan ini tidak sia-sia, saudara. Harapan ini real, sejati, asli, tulen, genuine. Harapan yang akan memberi kita ketekunan untuk kita apa juga? Menanggung penderitaan kita ketika kita melakukan ini. Karena kita tahu ada resiko. Ya. Tapi kita akan siap untuk menanggungnya. Dan kita akan memberdayakan, melakukan hal yang benar yang akan membawa kita kepada kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Di hadapan orang lain. Ya tadi. Orang akan melihat
kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Jadi, oleh karena itu, proses harus kita lalui. Nggak enak, jalani kalau Tuhan yang suruh. Dan apa yang sudah kita pelajari, kita tahu dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, lakukan. Mengatakan tidak pada kedagingan. Coba mengatakan tidak pada keegoan kita. Mengatakan tidak pada godaan-godaan yang akan datang menyerang. Terutama pada akhir-akhir zaman ini. Ya, akan semakin banyak godaan, kenikmatan dunia. Akan mencoba untuk mengalihkan fokus kita daripada Tuhan. Dan terakhir, biarlah tindakan kita mencerminkan kehidupan kita sehari-hari dengan Tuhan. Kita sudah diselamatkan, ya, kita sudah dimenangkan, kita sudah ditebus dari dosa, kita sudah menerima janji keselamatan. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita sudah mengerti, benih firman Tuhan itu hendaknya bertumbuh dalam kita. Hidup saleh, hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Hidup mencerminkan Kristus bagi dunia ini. Ya, ajakan saya bertahan. Bertahanlah sampai garis finish. Semangat, lakukan. Jaga imanmu. Jangan jaga iman kita di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hasilnya, kita semua akan diberi kemurahan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan lihat dan balaskan itu semua buat kita. Amin. Semoga sharing firman malam hari ini memberkati kita semua. Saya mengucap syukur kita boleh belajar tentang satu hari ini, tentang kesalehan. Ya, ini bukan topik yang ringan sebenarnya, masalah hidup saleh ya. Ini topik yang berat. Dan ini hanya bisa diuji dengan berjalannya waktu, saudara ya. Semua akan diuji, dilihat. Tapi kita punya attitude harus benar dulu. Dasarnya harus benar. Sehingga kita punya pegangan, kita punya motivasi untuk melakukannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada malam hari ini. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami mau terus coba berusaha melakukan yang terbaik. Karena kami tahu kami sudah dianugerahkan keselamatan yang besar daripada Tuhan. Dan adalah tugas dan tanggung jawab kami, adalah ucapan syukur kami untuk kami melayani Engkau. Hidup kami berikan kepadamu Yesus, seutuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Mungkin pada saat ini Bapa masih banyak kelemahan kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus, di balik kelemahan kami mau terus andalkan Tuhan. Ketika kami jatuh, kami ingin segera bangkit. Ketika kami tersandung, kami akan juga terus maju. Kami tidak akan menyerah dengan keadaan, tidak menyerah dengan kondisi kami, tidak menyerah dengan sifat dan karakter kami. Tapi kami mau terus lakukan yang terbaik. Karena kami tahu ini yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Ini adalah panggilan kami. Ini adalah yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan berkat keselamatan Tuhan. Kami akan lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus buat malam hari ini firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara lebih lagi buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Adakah kita pengumuman hari ini? Pak Sowidi ada yang mau disampaikan? Untuk setelah ibadah yang untuk Kuala Lumpur, jangan kita keluar dulu, kita akan ngomongin soal Jumat Agung dan juga menyampaikan ibadah onsite. Itu aja Pak, supaya jangan meninggalkan Zoom dulu sebentar. Oke. Itu Ya. aja Pak. Ya. Doa berkat, Pak. Oke. Baik ya. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa berkat. Shikiraya lara lara baya lara baya lara bas. Shikiri di sharaya lara baya lara bas. Shikiraya lara bas. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. You are the faithfulness God. Walaupun kami tidak setia, tapi Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang terus mengasihi, memperhatikan hidup kami. Engkau Allah yang selalu mengingatkan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, memberitahu kami, mengingatkan kami, menegur kami. Kami tahu itu semua untuk kebaikan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biar Tuhan karya-Mu berkarya, terus bekerja dalam hidup kami. Dan kami mau dipakai Tuhan lebih lagi dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dimanapun kami berada dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati jemaat-Mu ya Bapa. Pekerjaan tangan mereka, aktivitas mereka selama di pekerjaan, jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala virus yang ingin menyerang. Lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga orang-orang tua ya Bapak, keluarga-keluarga. Berikan hikmat-Mu, pengertian-Mu, pewahyu lebih lagi dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Bukan hanya untuk membesarkan, tapi juga untuk mendidik. Mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang semua yang anak-anak kami ya Bapak juga yang sekolah. Tuhan berkati mereka, pendidikan yang mereka kerjakan, yang sedang mereka lakukan, hadapi ya Bapak. Tuhan berkati dalam kesulitan dalam pelajaran, Kau berikan jalan keluar buat mereka ya Bapak. Engkau Allah sumber pengetahuan, Engkau sanggup untuk memberikan jalan keluar juga buat anak-anak kami. Berkati pergaulan mereka Tuhan Yesus, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik, tapi lindungi mereka, bahkan mereka boleh menjadi saksi untuk teman-teman sebayanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus. Kami berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, bawalah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sejak hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, kita katakan bersama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless everyone. Happy Sunday Sunday. God bless. semuanya. Happy Sunday. Terima kasih Pak Markus. Thank you Pak Markus. Thank untuk you Pak sharingnya. Markus. Ya, Selamat Terima kasih Pak. terima kasih. Shalom God bless. JB. Berkati JB, Tuhan berkati.